Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junita Sastri. Nama saya Muhammad Ridhos. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu identitas nasional dan globalisasi. Nah, apa saja sih identitas nasional? Dan apa saja unsur-unsur dari identitas nasional? Lalu, apa saja contoh dari identitas nasional? Identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu negara yang membedakan negara satu dengan negara lainnya. Identitas nasional merupakan kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam hal kehidupan suatu negara dengan ciri-ciri khas tertentu, sehingga membedakan negara satu dengan negara lainnya atau bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional dalam bidang kebangsaan cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas, sedangkan identitas nasional dalam hal kenegaraan tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu ada 5. Yang pertama itu sejarah, kedua kebudayaan, dan ketiga suku bangsa, keempat agama, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional terdapat satu itu sejarah, di mana sejarah yang merupakan adalah pelajaran yang bisa kita gunakan untuk di kemudian hari. Dan kedua, suku bangsa. Suku bangsa ini merupakan salah satu identitas yang dapat terlihat dengan cukup jelas. Umumnya yang terlihat bukan sukunya, melainkan budaya-budaya yang melekat pada suku tersebut. Contohnya seperti Minang, dan terdapat budaya. Budaya yang merupakan suatu ciri khas. Nah, di Indonesia sendiri terdapat kebudayaan yang sangat kaya. Contohnya seperti tarian tradisional, lagu-lagu daerah, dan alat-alat musik yang biasa digunakan di saat acara-acara adat. Dan setelah itu terdapat bahasa, di mana bahasa yang kita gunakan adalah bahasa pemersatu bangsa yang merupakan bahasa Indonesia, di mana bahasa ini bisa menyatukan kita dengan daerah-daerah lain yang menggunakan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Di Indonesia sendiri terdapat ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana walaupun kita berbeda agama, tapi kita saling terhubung karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan berupa Pancasila sebagai lambang simbol negara kita dan menjadi landasan dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dan dari identitas nasional itu seperti lagu kebangsaan, 2 bahasa Indonesia, 3 simbol negara kita yaitu Pancasila sebagai dasar negara, dan terdapat lambang Garuda yang merupakan simbol negara kita. Dan salah satu contoh penerapan yang sering terjadi tentang identitas nasional adalah banyaknya perubahan di masyarakat sekarang sering menggunakan bahasa-bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa baku, seperti penggunaan kata-kata saya menjadi saye aja, dan penggunaan kata-kata lainnya yang tidak mencerminkan tentang identitas nasional yang berupa bahasa Indonesia. Saya membawakan tentang globalisasi, pengertian globalisasi, contoh globalisasi, dan dampak positif negatif dalam globalisasi. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu perubahan sosial dalam bentuk semakin bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan faktor-faktor yang terjadi akibat adanya transkumulasi dan perkembangan teknologi. Contoh globalisasi terbagi menjadi 4, yaitu globalisasi sosial budaya,
Dengan contohnya ialah masuknya kebudayaan asing di dalam suatu negara itu dengan mudah. Yang kedua, globalisasi ekonomi, yaitu contohnya membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit atau juga dengan kartu rekening. Yang ketiga, globalisasi politik, contohnya memperluas kerjasama antar negara internasional. Yang keempat, globalisasi pendidikan, contohnya pertukaran pelajar. Dampak positif dan negatif dalam globalisasi. Yang pertama, dampak positifnya ialah perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kehidupan menjadi lebih baik. Dampak negatif dalam globalisasi, yang pertama, lunturnya nilai budaya asli. Yang kedua, berubahnya gaya hidup. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri.